Selamat siang rekan-rekan, para instruktur, dan hiring partner sekalian. Perkenalkan, kami dari tim API Man akan mempresentasikan hasil final project kami yang telah kami kerjakan selama 7 hari. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu API Man. API Man adalah aplikasi API tester berbasis web yang ringan dan user-friendly. User dapat melakukan request API dengan metode RESTful API. Tentunya dapat memasukkan headers, params, dan bodies. Setelah mendapatkan respons dari API, user dapat menyimpan respons tersebut dan melihatnya kembali di halaman profile. Kenapa kami membuat API Man? Kami terinspirasi membuat proyek ini karena penggunaan API tester yang cukup tinggi. Namun kami merasa API tester tersebut cukup berat untuk laptop dengan spesifikasi menengah ke bawah. Oleh karena itu, kami membuat API tester sendiri yang berbasis web yang tentunya lebih ringan dan mudah diakses oleh siapapun. Berikut adalah anggota dari tim API Man. Perkenalkan, saya sendiri adalah Muhammad Residido. Background saya adalah pendidikan ilmu komputer. Role saya adalah sebagai team leader dan full stack developer. Tugas saya berfokus pada login, register, homepage, dan profile page. Perkenalkan, nama saya Darwin, background teknik elektro. Pada proyek ini, role saya full stack dan berfokus pada wiring Google Login klien dengan server, pembuatan landing page, pembuatan endpoint backend request, histories, dan collections, serta testing backend. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman, background dari SMA, role sebagai full stack developer. Pada proyek kali ini, saya berfokus pada layouting landing page, functional results, Google login pada server, functional research, dan unit testing. Untuk melakukan testing pada aplikasi kami menggunakan Jest.js. Akan kami lakukan testing. Nah, dari hasil testing, kami mendapatkan persentase coverage sebanyak 93,56% untuk semua file, dengan hasil passing semua. Maka dapat dikatakan bahwa aplikasi sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan yang diinginkan. Oke, selanjutnya saya akan melakukan demo aplikasi API Main yang telah kami buat. Aplikasi API Main dapat diakses dengan alamat apmain.io web.app. Ini akan langsung diarahkan ke homepage dan dengan klik tombol ini, karena saya sudah login, saya akan langsung di redirect ke halaman homepage. Halaman homepage sendiri terbagi menjadi 4 bagian besar, yaitu di paling atas ini adalah tempat user dapat melakukan atau menambahkan URL request. Dan sebelah kiri ini nanti saya akan menjelaskan lebih lanjut. Yang di sebelah tengah ini ada tempat user untuk mengirim kebutuhan params atau header, dan di bawah ini ada kebutuhan bodies berupa form atau route. Nah, ini kanan sini ada tempat untuk panel respons hasil feedback dari request API yang telah user kirim. Sekarang saya akan coba untuk menembak ke localhost yang sudah saya siapkan terlebih dahulu. Localhostnya sudah berjalan di port 4000. Saya mau langsung post. Saya ingin mencari resep stick desain. Hasilnya akan muncul di sini. Nah, ini hasilnya. Dapat 20 resep. Nah, ini. Dan jika salah juga akan langsung menerima feedback atau misal name-nya kosong. Nah, langsung sini. Receipt name is required. Dan selanjutnya saya akan mencoba nembak ke API yang sudah ada terlebih dahulu. Nah, ini hasilnya sudah dapat juga. Terakhir saya akan mencoba API yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu Netflix login terlebih dahulu, akun yang sudah saya pernah siapkan sebelumnya. Nah, ini berhasil dapat akses token. Selanjutnya saya akan mencoba untuk membuat users baru. Karena usersnya ini berupa admin, jadi saya perlu login terlebih dahulu. Dan isi registernya itu adalah post register. Oke.
Yap, Darwin berhasil didapatkan. Lalu sekarang kita coba untuk tes daftar usernya sudah dapat apa saja. Yap, ini dia. Darwin yang tadi di register sudah didaftarkan ke sini dan sudah dapat ditampilkan di sini. Nah, saya akan mencontohkan untuk delete akun Darwin dengan ID 6. Oke, delete users 6 dan perlu akses token juga, saya langsung delete. Oke, Darwin sukses to deleted. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yang sebelah kiri ini. Sebelah kiri ini juga terbagi menjadi 3, yaitu ada collection, import request, dan history. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu di tab history ini. Jadi tab history ini adalah tempat jika hasil request yang dilakukan oleh user itu berhasil. Hasil yang berhasil dilakukan akan langsung tersimpan di sini. Contohnya seperti tadi, Netflix register, Netflix user, dan delete user tadi langsung masuk ke sini. Dan ini jika diklik akan langsung nge-populate yang ada di sini. Ini kosong juga. Klik, nah langsung nge-populate. Register, nah, populate juga. Dan di history ini juga dapat delete history. Dan tombol plus ini nanti ada hubungannya dengan collection. Jadi saya akan jelaskan collectionnya terlebih dahulu. Di tab collection ini dapat melakukan CRUD. Contohnya itu adalah menambahkan collection baru. Ini berhasil ditambahkan. Setelah berhasil ditambahkan, nama dari collection ini akan langsung disorting berdasarkan nama secara ascending. Ini contohnya langsung dapat di sini. Dan gunanya collection ini adalah jika user ingin menambahkan endpoint favorit langsung ke dalam sini, yaitu dengan cara menambahkan tombol plus di sini, dan nanti user dapat memilih collection mana yang akan dimasukkan oleh endpoint yang tadi ditekan. Contohnya saya ingin menambahkan Netflix tadi ke Netflix V2. So, ada notifikasi sukses edit cepat. Nah, ini juga sama, dapat melakukan delete di sini. Ini dapat di delete, dan nama collection dan nama collectionnya juga dapat diupdate atau di delete. Misal saya ingin delete Netflix V2, oke, atau dapat update namanya, save. Nah, ini langsung dapat notifikasi sukses edit Netflix, nama lamanya dan nama barunya apa. Oke, terus. Dan selanjutnya di tab yang tengah ini ada untuk fitur import request by file JSON. Di sini ada contohnya juga. Nah, sekarang saya sudah punya contoh file JSON-nya. Sekarang saya coba drag and drop. Sini langsung ditambahkan di sini. Dan menambahkannya juga bisa lebih dari 1. Saya coba tambahkan 2. Oke, ini sudah dapat. Nah, terakhir, jika user ingin menyimpan hasil respon, user dapat mengklik tombol save respon yang di sebelah kiri atas ini. Jadi save, nanti akan muncul notifikasi respon save, and check it in your profile, dan ini bisa langsung dicek di halaman profile sebelah sini. Ya, ini dia hasil endpoint hasil respons yang sudah di save tadi. Dan hasil respon ini bisa di copy ke clipboard. Nah, langsung di save ke sini. Atau bisa juga di delete. Oke, mungkin demonya cukup sekian. Untuk workflow, pertama-tama user input URL pada klien dan menekan tombol send untuk melakukan request ke API. Lalu akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu apakah user mengirim request ke localhost atau tidak. Jika URL mengarah ke localhost, klien akan langsung mengirim request tersebut ke localhost. Namun jika tidak, klien akan mengirim request tersebut ke server untuk diolah terlebih dahulu sebelum dikirimkan ke URL yang dituju. Saat melakukan request, rincian request tersebut seperti URL, headers, bodies, params akan disimpan ke table histories pada database agar dapat diakses kembali oleh user jika diperlukan. Server juga melakukan komunikasi dengan Redis Labs untuk melakukan proses caching.
Saat respons balikan sudah diterima, respons tersebut akan ditampilkan di klien. Jika request dilakukan ke localhost, maka klien akan menerima respons secara langsung. Namun, jika request dilakukan ke API lain, yang menerima respons adalah server dan akan dikirimkan ke klien untuk ditampilkan. Jika user menekan tombol save response pada klien, maka hasil respons akan disimpan ke table results di database, di mana hasil respons yang disimpan dapat diakses pada halaman user profile. Pada penggunaan third-party API seperti NodeMailer dan Google OAuth pada fitur kami, serverlah yang akan berkomunikasi dengan third-party API tersebut. Untuk teknologi, pada bagian backend, kami menggunakan Express dan Node.js sebagai server, MongoDB sebagai NoSQL database, Heroku sebagai hosting server, NodeMailer sebagai reset password, Atlas sebagai deploy database server, Jest sebagai unit testing, Axios untuk komunikasi klien dan API, Redis sebagai caching management, Bicrypt sebagai hash passwordnya. Pada bagian front-end, kami menggunakan Chakra UI dan Bootstrap sebagai UI framework, Redux sebagai state management, React Router sebagai routingnya, React sebagai library front-end, dan Font Awesome sebagai UI iconnya. Sekian presentasi dari tim kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya dan jika ada pertanyaan, kami persilahkan.